jika udah ada inisiasi yang ingin dilakukan. Tapi Aura Fire, last pick-nya Popheus. Wah ini Om Wawa, Popheus untuk Aura Fire. Apakah dia nggak takut bakal dimakan oleh Esmeralda? Ya, Esmeralda sehingga bisa menumbangkan 4 hero lain milik Araki Hoshi Italia, dan ini bakal panas banget game kedua kita karena kita akan melihat Link berhadapan dengan Lancelot juga. Yes, ini dia, langsung aja kita menuju ke game yang kedua di mana pertunjukan yang seru banget pastinya langsung disuguhkan kepada kita. Langsung ramein aja di kolom komentar dengan hashtag tim favorit kalian dan juga dukungan yang positif karena sebentar lagi kita akan melihat adanya pertarungan win rate antara Lancelot, Kadita dan juga Link yang dimiliki oleh Albert. Dan jangan lupa, aku mau ngingetin bahwa Rabu kejut-kejut kalian bisa mengikutkan kuisnya dan langsung jawab dan menangkan skin limited. Dan ini dia di area luar sana, di rivernya sudah mulai terjadi sedikit skirmishing-nya. Coba untuk menerima damage kali ini sudah ada Winspan langsung di pop up oleh Facehugger guna untuk mereposition lagi, mengatur ulang dari segi positioningnya. Sementara Variety masih diganggu aja oleh seorang Finn. Begitu pula dengan ada Ego Diva yang langsung siap siaga untuk membantu, dan Finn-nya cukup sekarat dengan ada satu botol. Ross berhasil mendapatkan first blood kali ini di bawah menit yang kelima, Om Wawa. Yes, berusaha untuk mengganggu, ternyata harus dipatahkan juga dari Variety. Masih sanggup untuk bertahan, dan lihat bagaimana dari Araki Hoshi. Mereka berusaha banget untuk menahan agar Variety gak cepet dapetin level 4, Oji. Oke, tapi ternyata di sini malah Clay menjadi salah satu bulan-bulanan warga dan bahkan 2 poin diamankan. Lihat, Godiva Israel, recall didapatkan, tapi Albert di sisi lain berhasil mendapatkan 1 buah purple buff from Variety. Variety kehilangan cukup banyak dari buff, sedangkan Kadita dari seorang Godiva masih berhasil kabur. Variety mencoba untuk melawan seorang PYN. PYN masih terlalu kuat, terlalu keras untuk ditangkis begitu saja. Dan bahkan Variety masih level 2. Gak dapat appreciation, Albert is coming mengejar Variety dan bahkan ditumbangkan begitu saja. 1 poin diamankan. Albert masih mencoba bertahan. Albert fans everybody, dan ternyata Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu. 1 poin cukup sepertinya untuk seorang Albert, Thalia. Yes, itu dia. Sudah cukup, tidak mau terlalu overcommit. Sedangkan sudah ada Turtle juga yang sudah hadir di Land of Dawn. Akankah ini menjadi Turtle yang pertama diamankan oleh RRQ? Mengingat kalau kita lihat RRQ ini lagi menzoni banget nge-invade jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi sementara itu Kabuki masih menunggu aja membantu keberadaan dari seorang Variety, mengamankan orange buff-nya pada Razaknya di pop up. Albertnya langsung mundur lagi karena Kabuki langsung kali ini diincar. Kabuki ditarik bahkan ke dalam oleh satu buah offended, dan itu dia instant punishment yang harus didapatkan oleh Finn karena bandel banget ingin ngerusuh ke arah backline yang dimiliki oleh Aura Fire, Ranger Mas. Ya, maksudnya dilakukan oleh seorang PYN, tapi ternyata di sisi lain yang Overton berhasil mendapatkan claim from Bogor kali ini. Berhasil ditumbangin flash shot yang tepat. Rico di depan sana. Bahkan R7 mencoba untuk mendapatkan seorang Variety. Tidak ada pancar di depan sana dan 1 execute. Tidak bisa menyelamatkan hari dari seorang Variety. Alex Tomen mau bersih ke arah belakang dan bahkan Godiva menjadi pilihan. Maju coba digoceng begitu saja. Ada Keira di depan sana. Godiva is coming. Keira nggak boleh pulang menjadi KFN di depan sana, dan bahkan R7 masal kali ini. R7 berhasil dipukul mundur, dikentung oleh ketungan dari seorang Keira. Sekarang PM menjadi pilihan kedua. Tapi ketika ada lihat seorang Albert bakal coba dipukul. Kali ini menjadi targeting. Keira nggak boleh terlalu birahi. Keira seorang diri dan Turtle diamankan dengan baik. Retribution tambahkan dapat 1 hadiah. Buy one get one free kakak akhir tahun. Silakan Thalia. Iya, itu dia mengamankan 1 objektif Turtle. Dapat juga 1 poin kill ke arah seorang Keira. Dimana tadi Keiranya terlalu nge-dive in dan tidak ada backup dari teman-teman Aura. Dan kita melihat sudah adanya Demon Hunter Sword yang langsung diamankan oleh seorang Albert. Dia bakal lebih pede lagi untuk melakukan invasi. Terlebih lagi kepada hero-hero tanky yang dimiliki oleh Aura. Begitu pula di arah top lane kali ini akan terjadi ganking, Ranger Mas. Oke, tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Aura Fire memberikan persona di area top lane, tapi ternyata mereka harus kehilangan seorang Facehugger. Ini bukan satu hal yang baik, dan bahkan Albert bakal memilih mundur untuk farming terlebih dahulu. Di sisi lain, lihat Aura Fire diganggu banget junglernya. Variety bahkan gak bergerak. Retribution diamankan dengan cukup baik. R7 melihat fokus terhadap seorang Variety. Dibalikan keadaannya, ternyata tidak. Variety sadar akan hal itu, dia tidak cukup mampu, dan bahkan outplay dari seorang Kadita. Lihat, Clay pun tidak bisa berdiam diri di sana, dan bahkan Godiva berhasil menumbangkan satu buah R7 ditumbangin. 2 harus hilang dari tim Araki Hoshi. I'm offended from Kabuki. Albert there survive. Lihat, ada bahasa from Albert. Hampir saja menjadi korban ketiga, tapi ternyata Albert masih bisa berhasil selamat kali ini. What a play from Kabuki. Outplay yang dilakukan Aura Fire kali ini membuat dia dapetin 8 poin kill. Opung Wawa. Ini gila banget
Dengan timnya sama-sama memainkan tempo yang sangat cepat. Orang Fire mereka nggak mengendorkan serangan mereka. Mereka masih bermain seperti biasa. Juga bagaimana Kabuki berjuang untuk menyelamatkan teman-teman yang lain dan mereka pas apa yang sedang terjadi sekarang. Oke, tapi lihat ternyata poin kill diamankan. Albert pun menjadi pilihan, ternyata tidak. Albert masih selamat, tapi ternyata tidak terlalu cepat. Satu buah damage dari turret berhasil menemukan seorang Albert di atas langit. Albert tersungkur di atas pohon dari tim Line of Dawn. Variety ditukar dengan seorang Albert, pertukaran yang cukup adil. Dan bahkan 1-3-3 untuk Variety KDA-nya, dan Albert masih dapetin unggul dengan 2 poin kill. 1 dead dan 3 assist. Sama-sama 3 assist, tapi 3 dead dari Variety ini bukan hal yang cukup baik untuk Variety ke belakangnya, Thalia. Yap, itu dia kita melihat adanya sedikit pertukaran jual beli serangan. Begitu pula dengan kita memasuki 5 di mana network ini masih diungguli oleh RRQ host sebanyak 1000, dan lihat bagaimana RRQ ini langsung coba untuk mengamankan turtle-nya. Sudah ada Hackplow yang dimiliki oleh Kabuki, Lasila cukup kencang, tapi walaupun demikian Godiva ternyata diculik keberadaannya oleh seorang Clay, di mana kali ini mencoba untuk dibalaskan dengan ada satu buah Feather Strike. Arm of Vendetta terconnect, tapi sini masih terlalu tebal, dia masih terlalu sustain untuk menahan segala damage yang diberikan oleh Aura Fire Ranger, Mas. Yes, Variety. Kita lihat Retribution siapa yang berhasil mengamankan dengan cukup baik. Sedangkan ada PN di depan sana. Diganggu begitu saja. Pancat telah digunakan. Albert is coming. Kali ini bersama dengan seorang Variety. Udah standby possession. Retribution akan diamankan oleh seorang Retribution. Albert berhasil mendapatkan 1 poin tamat. Sedangkan Variety nggak bisa bergerak. Harus ditumbangkan dari 1 poin seorang Keira. Gadita dari Godiva nggak dapetin apapun. Dan Godiva cuma bisa berserah diri kepada Tuhan di depan sana. Karena berhasil ditumbangin oleh tim RRQ Hoshi. Farsha dari Pesager mencoba untuk melakukan zoning out, tapi ternyata Tempest of Blade berhasil digocek dengan satu buah flicker, dan Pesager down di arah mid lane. Pesager hilang, 2 hilang, dapatkan 3 hilang dari tim Aura Fire. Melihat itu, kita lihat goldnya langsung melambung jauh terbang tinggi. Aim of Vendetta dikeluarkan, Albert menjadi pilihan. Gak ada lagi satu buah Aim of Vendetta, bahkan kali ini Finch Voice lagi-lagi dari seorang Albert dengan cepat keloncat ke kiri ke kanan seperti tupai yang meloncat di kepepohonan Opung Wawa. Gila, Kabuki sih luar biasa banget menyelamatkan Aura Fire berulang kali. Bagaimana dia nge-buying time untuk nge-delay tadi purple buff-nya akan bisa diambil. Bagaimana dia menarik juga Finn masuk ke dalam base-nya. Dan Aura Fire mereka kalau bisa memperpelat temponya sedikit aja agar nak kemakan dari Hoshi, gue rasa mereka akan bisa membawa game ini masuk ke late game dan membiarkan Vesager bersama dengan Keira yang bermain di late game nanti, OG. Yes, betul sekali. Ini kita lihat juga, para pemain dari tim Aura Fire sepertinya harus ada sedikit kendor dari mulai inisiasi. Karena mereka kita lihat kalah goldnya. Dan Keira melakukan split push di arah bottom lane adalah hal yang bagus. R7 nggak bisa menahan lagi. Karena R7 kalau memaksakan defense di arah bottom lane, itu bakal menjadi salah satu buah si Malakama. Sedangkan dari tim Aura Fire, mereka mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Mereka bakal coba fokus, Clay menjadi pilihan. Kali ini menuju ke arah PYN dan masih ada puncher ke arah belakang. Wow, lihat, Ting bukan permen, Ting bukan biskuit. Yang dilakukan oleh seorang Variety kita lihat. Tapi lihat Godivanya, Albert jadi pilihan. Albert Masdan, outplay from Godiva. Kali ini Albert terkena satu buah surprise attack. Mother Father, kita lihat dan bahkan lagi-lagi Godiva dengan keaditannya nggak bisa dianggap remeh dengan 100% win rate yang mereka miliki. Kabuki menjadi pilihan. Aim of Vendetta telah dikeluarkan. Deden Bogor menjadi pilihan kedua dan bakal Clay ditumbang begitu saja. Lancel dari Variety masih mau lebih. PT Persecution ke arah belakang. Dan PYN menjadi korban kedua dari Variety seperti itu. Dan bahkan dihindari begitu saja. Flicker yang tepat dan Bangsin yang bahkan mensabat dengan selendang maya dari seorang Variety. Saya lihat. Itu dia, lihat bagaimana tadi Godiva sudah memberikan surprise attack dengan ada satu buah rough wave ke arah seorang Albert. Tapi Clay kali ini yang sebentar lagi akan respon, akan join kembali bersama teman-teman dari RRQ Hoshi untuk melakukan kontes ke arah turtle, atau ternyata Lord kali ini sudah berubah. The Federasi langsung dibawa ini cukup sekarang langsung menjadi instant punishment di arah depan. Bahkan Albertnya tidak berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Finn di arah river sana, Ranger Mas. Yes, PYN harus tumbang di depan sana. Tapi untuk turret masih diungguli tim Aura karena di arah bottom lane berhasil diamankan. R7 mencoba untuk mengganggu seorang Variety dan ternyata R7 memilih untuk mundur dibandingkan harus menjadi satu buah hadiah tim Aura. 12 sama, tadi goldnya mereka berbeda 3.000. Masih terpaut jauh. Godiva lagi-lagi berada di arah rumput. Membuka vision dan itemnya Opung Wawa, silahkan itemnya. Oke, tapi Opung Wawa sepertinya masih terkena serangan dari alien dan bahkan Keira di depan sana. Variety is coming. Bangsin bakal menjadi pilihan kedua. Bangsin kali ini bakal coba dipaksakan tim aja, tapi Feather Strike
Bang Sin mencoba untuk menggocek. Bang Sin versus everybody. 4 banget yang dilakukan. Dan bahkan baik time dilakukan sore Sin kali ini membuahkan hasil yang cukup banyak. Lihat cover yang luar biasa. Penta bersegarah belakang. Albert bisa bertahan. Dan bahkan dari sini shutdown didapatkan Bang Sin. Mata 2 harus hilang dan double kill. Didapatkan oleh seorang Albert. Albert mungkin force triple kill. Tapi Deden claim rombongan dan bahkan Albert masih bisa finish voice ke arah belakang. Kabuki bakal menjadi korban kedua. Dan kali ini satu bom digunakan. Mau tidak mau Kabuki still survive. Tiganya harus hilang. Alisson pada flop. R7 I'm offended. Pada S dikeluarkan. Dan R7 masuk kali ini diamankan oleh Kabuki. Clay from Bogor masih coba untuk mendapatkan 1 poin dari PS Agar sepertinya tidak berhasil. Karena burungnya berhasil terbang dari sangkar Thalia. Yap, itu dia kita melihat adanya pertukaran 2 untuk 2 Ranger Mas. Yes, bener banget. Albert dari bottom lane, dia nggak punya purple buff, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan bahkan langsung coba untuk dapetin 1 poin. Lihat, Albert dari timurnya diamanin, nggak ada 1 apa tapi dan Albert, Devil top lane digunakan untuk ke arah belakang. Pedes yang berhasil mengucap seorang Albert, tapi gagal didapatkan. Pesager dengan cukup baik berhasil mendapatkan Albert, tapi di sisi lain Variety dimakan oleh seorang Bang Sin. 1 untuk 1, junglernya pun tumbang. Bang Sin mencoba untuk menjaga semua posisi dari tim RRQ Aussie, dan bahkan Bang Sin versus everybody di garis depan sana, Thalia. Yap, itu dia bagaimana Sin One versus everybody. Bahkan dia masih cukup kuat untuk menahan damage dari teman-teman RRQ Aussie Ranger Mas. Yes, benar. Oke. Yes, dari RRQ Aussie dan juga Aura Fire. Apa yang sedang terjadi sekarang adalah RRQ Aussie meskipun mereka leading dari segi tempo permainan. Lihat bagaimana Aura Fire kalau bisa dapetin 1-2 opening. 1 opening saja yang dibutuhkan oleh Aura Fire dengan adanya Feather Airstrike yang dikombokan bersama dengan Kadita yang dimainkan oleh Godiva. Dan untuk players gold by Livin, by Mandiri Sin, Albert berada di atas sana. Kabuki juga mulai menyusul, dan bagaimana RRQ Aussie kembali melakukan raid ke arah jungle milik Aura Fire. Dan apa yang terjadi tadi, Kagura dari Clay juga ternyata harus tumbang. Kali ini Feather Airstrike sudah dilepaskan oleh Aura Fire dari belakang. Finn berusaha untuk langsung menabrak ke bagian belakang, tapi bisa ditumbangkan kembali lagi dan lagi. Pertukaran yang tidak adil sama sekali karena RRQ Aussie mereka tumbang 2, ditukarkan tanpa ada korban jiwa sama sekali. Keira di garis depan sudah meluncur juga Variety dengan Lancelot-nya. Tonros mantap execution. Sin bakal lari kemana? Sedang dicari oleh Variety. Retribution sudah dilepaskan dan Sin mampu bertahan. Sin mencoba untuk membalikkan keadaan, dan Sin membeli waktu yang sangat-sangat cukup sekali sampai mereka pasti sudah mulai masuk ke bagian belakang. R7 mendapatkan double kill. Sin juga masih menari di bagian depan sana, dan dibalikan keadaannya RRQ Aussie dengan hanya 1 orang pemain. Sin nge-buying time bahkan nge-delay membuat Aura Fire mereka tumbang 3 pemain sekaligus sekarang, Thalia. Wow, lihat Aura Fire langsung 3 orang bahkan diamankan. Ini benar-benar Sin menggila banget menjadi lini terdepan. Bahkan lihat kali ini dari RRQ Aussie langsung bergerak ke arah Lordnya, dan ini tidak mungkin ada kesempatan bagi Aura Fire untuk melakukan kontes, dan otomatis Lord yang free, Lord yang udah enhance kali ini akan langsung bergerak ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire di area top lane. Dan lihat bagaimana Sin mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya, langsung dihadang oleh 3 pemain dari Aura Fire bersama dengan ada 1 buah Feather Airstrike, membuat Esmeralda dari seorang Sin harus hilang. Sudah kehilangan 1 membernya, tapi ingat kali ini sudah ada Lord juga, dan sebentar lagi Lordnya nampaknya bakal langsung dikawal oleh teman-teman dari RRQ. Lihat bagaimana R7 dan juga Finn bersama dengan Clay langsung menuju ke arah top lane-nya, menyerang inhibitor turret yang masuk, dan Keira mencoba untuk menahan dengan ada 1 buah Feather Airstrike juga yang dilontarkan oleh Vesager untuk nge-clear Lordnya dengan cukup cepat. High ground defense yang masih dipertahankan oleh Aura Fire masih cukup kuat. Walaupun demikian, RRQ Aussie sudah meliding sebanyak 5.000 dari segi networknya, Om Wawa. Oh, sayang sekali tadi Sin harus terpick off sementara Lordnya sedang berjalan juga. Dan lihat bagaimana dari Aura, karena tanpa adanya Sin, daya gedor dari RRQ Aussie sudah pasti bakal terpangkas 30%. Lihat bagaimana dari Sin tadi bisa nge-buying time, memang benar bisa, tapi tidak ketika semua damage-nya terfokus untuk Sin seorang diri. Dan kita akan ngeriset dulu dari segi gamenya, memang real time win probability-nya dipegang oleh RRQ Aussie. Tapi untuk Aura Fire, mereka punya high ground defense hero, mereka punya Parsha, mereka juga masih punya Keira dengan Pauvius dia. Satu-satunya hal yang pasti harus dilakukan oleh Aura Fire sekarang adalah bagaimana cara agar mereka bisa mendapatkan Sin seperti tadi, Thalia. Kalau bisa ke pick off, Aura Fire pasti akan bisa menahan serangan RRQ Aussie.
Oh, tapi tunggu dulu, sudah ada Godiva yang ternyata langsung diculik, langsung dihilangkan salah satu kunci atau inti dari damage yang dimiliki oleh Aura Fire. Kali ini sudah hilang dan purple buff-nya sudah langsung diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan kali ini lihat gimana seorang buff sampai yang Aura, Oke. Tapi kali ini kita lihat bahwa ada team fight di belakang sana. Kalian sudah dapatkan, penalty harus down. Dan bahkan Keira mencoba untuk versus pribadi. Albert tak bisa bertahan. Albert pun tumbang. 2 tersisa. 2 versus 3. Bangsin mengamuk menuju di arah belakang dengan purple buff yang dia miliki. Dan Kabuki pun gak bisa bertahan begitu saja. Godiva is coming. Bangsin menjadi pilihan. Dan ternyata ada Deden di sini di belakang sana masih dapat tekanan Godiva. Rafa yang dikeluarkan berhasil menyelamatkan jiwa dan raga, dan bahkan pasif yang berhasil menyelamatkan 1 buah poin tambah, dan Clay akan jadi poin selanjutnya. Killing spree harus hilang. Kali ini 3 versus 2 dibalikan keadaannya. Bangsin versus everybody Israel. Kabuki mencoba tekan seorang Bangsin, tapi Bangsin still survive. Bangsin masih selamat kali ini. Gila. Ada serangan alien bukan hanya kepada para player dan juga para caster. Ternyata kena serangan alien dan alien ke bawah ya. Iya betul banget Ranger emas. Tapi ini seperti yang tadi kita sudah duga-duga, Sin dikasih Esmeralda, dia akan menjadi frontliner terkuat di Land of Dawn bagi teman-teman dari RRQ. Dan lihat kali ini Finn bahkan sudah mempunyai 1 buah Immortal. Dia bakal lebih pede lagi dengan Unstoppable Force-nya dan juga ejectornya untuk menculik pemain dari Aura Fire, Om Wawan. Yes, lihat di sini bagaimana Sin berdansa, memberikan waktu untuk temennya datang. R7 datang, Albert datang, dan bahkan masih survive, masih bisa nge-buying time, dan dia gak tumbang semasa itu luar biasa banget dari Sin. Bagaimana pergerakan dia, bagaimana dia tahu damage calculation agar dia gak terpick off oleh Aura Fire, Thalia. Yap, dan itu lihat bagaimana seorang Godiva langsung di Taples of Blade guys, sempat untuk melakukan penyelamatan diri dan langsung aja ditumbangkan. Begitu pula dengan ada Variety yang harus ke belakang dengan ada 1 buah Phantom Execution dan dikejar bahkan oleh seorang R7 agar tetap masuk. Langsung pulang ke area base-nya, gak dikasih maju main-main ke ranah RRQ Hoshi, Ranger Mas. Yes, bener banget. Lihat ini pertempuran 2 tim yang luar biasa. Aura Fire nggak mau ngasih kesempatan begitu aja ke RRQ Hoshi, dan bahkan CCTV by Living by Mandiri sudah dipegang oleh sang raja dari segala raja. Mereka berada di arah Lot, seorang Albert, seorang diri. Langsung Emon Vendor telah dikeluarkan. Kabuki nggak ada ultimate. Godiva masih 13 detik lagi, tapi langsung ada Bangsin menomprok ke arah depan. Keira menjadi bulan-bulanan warga. Keira menjadi pilihan utama. Dan bahkan Variety nggak peduli apapun terjadi. Lihat one by one situation. Albert versus Variety. Tapi kali ini memilih untuk kabur terlebih dahulu dari seorang Albert. Nggak mau mendapatkan diri. Federer dikeluarkan. Dan bahkan Federer kali ini mendapatkan seorang Bangsin no spin yang tumbang. Dan bahkan one by one situation kali ini ternyata by one. Kali ini tidak berhasil diamankan oleh seorang Variety. 2 versus 1. Bangsin tiba-tiba datang. Merubah segalanya jadi lebih indah untuk seorang Albert, Om Wawa. Yes, dan ya 1 ngelawan 2. Yang gak bisa kita pungkiri bahwa RRQ Hoshi mereka menginginkan poin kemenangan. Apapun 1v1, kalau memang bisa 1v2 membuat lawannya berada di disadvantage, pasti akan dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang Aura Fire, mereka hanya bisa bertahan terlebih dahulu sambil menunggu RRQ Hoshi berbuat 1 atau 2 kesalahan sebelum mereka bakal menyerang, bakal maju kembali ke bagian depan di sini Ranger Mas. Alright, betul sekali. Opung Wawa. Tapi kali ini lihat, Lord masih coba dicolek, Lord masih dipegang, Lord masih coba untuk didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Tapi ternyata belum ada take over dari tim Aura Fire. Bahkan Albert memutuskan untuk mundur, tarik ulur karena darah yang dia miliki tidak cukup untuk melawan seorang Godiva. Di depan sana, Godiva, Rafael udah keluar, udah berhasil didapatkan. Albert memilih untuk mencari health terlebih dahulu, dan Sin di depan sana menerima semua damage yang dimiliki. Lihat Bangsin membuat satu parameter sendiri, dan bahkan Keira menjadi pilihan. Mencoba diacak begitu saja, Executor ke arah belakang. Sin is coming, Kabuki menjadi pilihan kedua, dan Keira sepertinya bakal coba mundur. Pesager, 1 energy impact dan curse crowd dikeluarkan. Menjadi pilihan, Bangsin masih coba untuk lawan seorang Keira one by situation dengan Ingang Overturn yang telah dikeluarkan oleh seorang Clay. Masih ditahan dan akhirnya dikeluarkan. Keira bakal tumbang, Immortality. Masih sedang banget Tempest of Blade menghindar. Kemudian bisa diberikan satu didapatkan seorang Keira, dan bahkan di sini seorang R7 mengacak-acak backline. Double kill didapatkan, looking for triple kill. Bangsin menang semua damage diberikan oleh seorang turret, dan bahkan Bangsin tersangkut di belakang sana. Bangsin akhirnya kabur dari super trap Aura Fire kali ya.
Yap, itu dia. Lihat bagaimana Sin benar-benar menjadi tanker banget di lini terdepan. Dan akan lihat bagaimana Politarmunnya mencoba untuk mendapatkan satu buah pick off ke arah teman-teman dari Aura Fire. Facehugger sudah hilang bersama dengan Keira. Dan kita sebentar lagi akan melihat Albert yang langsung dengan mudahnya mengamankan Purple Buffet. Tapi langsung di zoning balik. Gak berani ternyata dari seorang Albert. Dia tahu kalau sudah ada Variety bersama dengan Godiva. Kalau dia terlalu overcommit, ini bisa menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Tapi lihat apa yang terjadi. Ternyata Clay berhasil menculik keberadaan dari Variety. Yang Aura Fire sudah kehilangan Lancelot mereka, Ranger Mas. Yes, Deden from Bogor kali ini berhasil mengamankan 1 poin penting atas Aura Fire. Clay. Si bocah muda yang benar-benar bermain dengan luar biasa dan bahkan memang telah dikeluarkan. Kabuki is coming, tapi masih ada seorang Kabuki depan sana. Dapat sampai dikeluarkan dan Rapwave hampir saja melamatkan hari dari seorang Aura Fire, tapi ternyata tidak. Godiva is coming, lihat pit pass yang dilakukan, kill spree didapatkan, masih coba menuju ke arah belakang. Pes akan menjadi pilihan dan PK kill, 3 hilang. Keira still survive, seorang Bangsi di depan sana masih coba untuk bertahan, tapi Keira bakal down. Winston Stranger tidak save the day, double kill dapatkan, tersisa Kabuki seorang diri dan ini bencana. Langsung saja menuju ke arah base. Coba untuk mempertahankan Aura Fire, tapi Kabuki seorang diri. Tak ada yang menemani, menjadi jomblo memang sulit. Tapi lihat, Kabuki mempertahankan semua base-nya sekuat tenaga. Dan lihat Bangsin, udah Riko di garis depan sana. Dengan sebuah stiker Aura Fire, menuju ke arah belakang. Albert tembak sampai tempat sekusennya. Gak berhasil dapetin apapun. Satu bawah Winter Titan dan Variety mencoba untuk bertahan. Menuju ke arah base-nya, fokus ke arah base-nya. Arangiosi ingin menang. Bangsin gak mau lagi menunggu momentum. Dan bahkan this. Raja dari segala raja memantapkan diri dengan kemenangan 2 poin penuh. Dan the best jungler untuk Albert versus Variety masih dimenangkan oleh seorang Albert dengan linknya. Tapi nice try Aura Fire karena sudah lucky berhasil melepas link Albert untuk 2 kali berturut